Tahun 1604, Armada Inggris di bawah pimpinan James Lancaster tiba di pelabuhan Banten. Mereka datang membawa harapan dan ambisi besar, menguasai perdagangan rempah yang harum mewangi, emas hijau yang diperebutkan bangsa-bangsa. Namun, VOC Belanda telah lebih dulu menancapkan kukunya di Nusantara. Lihatlah, ini adalah salah satu harta yang membuat bangsa-bangsa rela berlayar sampai di Indonesia. Ada pala, cengkeh, lada. Negeri ini sangat diberkahi oleh rempah-rempah yang berkelimpahan. Jika Indian East Company berhasil untuk menguasai perdagangan yang ada di Indonesia, maka Inggris akan sangat berjaya di Nusa Tenggara dan tidak akan berkata untuk mundur pada saat ini. Inggris datang sudah lambat, tapi sudah terlambat. VOC sudah berdiri lebih dulu. Maluku adalah milik Belanda. Itu sudah jelas. Ingat, kami yang pertama kali menguasai jalur rempah-rempah, dan siapapun yang mencoba melawan akan hancur. Kami Inggris tidak akan mudah membela dengan begitu saja. Dunia ini sangat luas dan dikuasai oleh Belanda. Ingat, pada saat Maluku tertutup, kami akan mencoba untuk mencari pelabuhan yang lain. Dan mereka Nusantara memiliki hak untuk menguasai mereka berdagang. Dan kami jalan di sini bukan hanya untuk memaksa, mencari kesempatan baru. Persaingan panjang antara Inggris dan Belanda tak kunjung rendah. Akhirnya, mereka duduk dalam meja perundingan dan menghasilkan Perjanjian Breda tahun 1667. Baiklah, Maluku tetap milik Belanda, tapi Inggris hanya boleh menguasai Bengkulu. Oke, jika itu maumu, kami terima. Tapi ingat, persaingan ini belum selesai. Perjanjian ditandatangani, namun dendam dan persaingan tetap membara. Mereka berpisah dengan dada penuh kebencian. Pada awal abad ke-19, Eropa dilanda Perang Napoleon, mengakibatkan Belanda jatuh ke tangan Prancis dan Inggris melihat kesempatan untuk merebut Jawa sebagai pusat perdagangan Nusantara. Pasukan, inilah kesempatan kita. Rebut Batavia dari tangan Belanda. Jangan biarkan mereka berkuasa lebih lama lagi. Pasukan, serang! Lari, pertahanan kita telah hancur. Batavia telah runtuh. Aku, Thomas Stamford Raffles, ditunjuk sebagai Letnan Gubernur Jawa. Mulai hari ini, sistem pajak akan berubah. Tidak ada lagi rakyat yang ditindas, sistem sewa tanah akan berlaku, rakyat akan membayar kepada pemerintah, bukan kepada para pengusaha lokal yang sewenang-wenang. Apakah benar ini akan mengurangi beban kami? Selama ini kan hasil kerja keras kami digunakan untuk pajak dan upeti. Aku tahu penderitaanmu. Aku ingin rakyat kecil mendapat keadilan. Mungkin tidak sempurna, tapi inilah awal dari perubahan. Alah, omong kosong. Kami ini sudah sering mendengar tentang janji manis. Mulai dari Belanda, Portugis, sekarang Inggris. Semua mengatakan akan membawa keadilan. Tapi apa? Yang kami terimanya penderitaan. Aku berbeda. Waktulah yang akan membuktikannya. Harapan dan keraguan menyelimuti hati rakyat. Apakah Inggris benar-benar membawa perubahan
atau hanya wajah baru dari penjajahan lama? Raffles bukan hanya seorang gubernur. Ia mencintai ilmu pengetahuan dan budaya Jawa. Pada tahun 1814, ia mendengar kabar tentang sebuah bangunan megah yang terkubur di hutan lebat. Ya Tuhan, bangunan luar biasa apa ini? Sebuah candi raksasa, penuh relief, tapi terjepit di tanah. Bagaimana mungkin dunia tidak tahu tentang keajaiban ini? Itulah peninggalan leluhur kami, Tuan. Kami menyebutnya Borobudur. Bertahun-tahun telah terkubur, tapi kini muncul lagi. Jika leluhur kami bisa membangun sebesar ini, suatu hari nanti bangsa kami pasti bisa bangkit kembali. Namun kekuasaan Inggris di Jawa tidak bertahan lama. Setelah Napoleon kalah di Eropa, Inggris dan Belanda berdamai. Sesuai Konvensi London tahun 1816, Inggris harus menyerahkan kembali Jawa kepada Belanda. Mulai hari ini, Jawa bukan lagi milik Inggris. Kami atas nama kerajaan Inggris menyerahkan kembali kepada Belanda. Aku mencintai tanah ini. Aku melihat keindahan, kebijaksanaan, dan kerukutan pada rakyatnya. Semoga suatu hari kalian bebas dari penjajahan, dan semoga kemerdekaan benar-benar datang. Begitulah kisah penjajahan Inggris di Indonesia. Hanya sebentar dan 5 tahun di Jawa. Namun, mereka meninggalkan jejak seperti reformasi tanah, pengembusan sebagian kerja paksa, dan penelitian budaya. Setelah tahun 1824, Inggris menetap di Malaysia dan Singapura. Sementara Belanda kembali pulang menguasai Nusantara. Namun ingat, perjalanan panjang menuju kemerdekaan masih menunggu di depan. Pasukan, inilah kesempatan. Kamu tidak akan mudah dengan Berlama tapi kini muncul lagi. Yang kami terima hanya penderitaan. Ini pajak kami. Salah. J, agen P di sini.